Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bersama Kana langsung dari Studio Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Generasi Smart, berkarakter, cerdas. Oke adik-adik semua, pada sesi ini kita akan lanjutkan pada pembahasan matriks bagian yang ketiga. Nah, jadi pastikan adik-adik yang belum mengikuti bagian pertama dan kedua bisa diulang kembali di YouTube kami di Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Nah, adapun submateri yang akan kita bahas dalam sesi ini, yang pertama ada persamaan matriks dan yang kedua ada aplikasi dari matriks itu sendiri. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita masuk ke materi yang pertama yaitu persamaan matriks. Nah, sebagaimana persamaan-persamaan pada umumnya, berarti kalau misalkan ada kata persamaan itu bisa kita bayangkan bahwa bentuk matematika yang diberikan itu mengandung tanda persamaan. Nah, apa maknanya? Berarti di ruas kiri dengan ruas kanan itu memiliki nilai yang sama. Nah, sehingga bisa kita baca dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Nah, untuk persamaan matriks itu sendiri, diberikan sebuah matriks A dikalikan dengan matriks X hasilnya sama dengan B. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin mencari matriks X-nya, maka selain X itu harus pindah ruas. Nah, berarti adik-adik, kalau sebuah bentuk akan kita pindah ruaskan, itu akan berubah bentuk dari sebelumnya. Nah, sama halnya dengan perkalian menjadi pembagian. Nah, namun dalam bentuk matriks, itu matriksnya tidak ada yang dibagi ya. Yang ada adalah inverse dari matriksnya. Nah, sehingga A-nya pindah menjadi A inverse. Nah, namun di sini harus pelan-pelan ya. Kita tidak bisa meletakkan A inverse pada sembarang posisi, karena berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, jadi aturannya adalah ketika kita perhatikan matriks A yang sebelah kiri, di ruas kiri ya, itu kan posisi A dengan X, A-nya berada di sebelah kiri. Sehingga kalau pindah juga harus berada di sebelah kiri. Makanya A inverse-nya posisinya di sini. Nah, dalam arti kalau misalkan matriks A-nya berada di sebelah kanan dari matriks X, nanti A inverse-nya juga akan berada di sebelah kanan. Seperti itu ya. Semoga tidak salah dalam menentukan posisinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh yang pertama. Yakni diberikan matriks A dengan komponennya, begitupun matriks B dengan komponennya. Di mana matriks A dengan matriks B ini adalah matriks persegi yang berordo 2 kali 2. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah matriks C-nya jika memenuhi persamaan BC sama dengan CB sama dengan A. Nah, sehingga karena yang ditanyakan adalah matriks C, berarti yang B harus pindah ruas. Nah, karena posisi B terhadap C itu berada di sebelah kanan, nanti juga pindah akan berada di sebelah kanan. Nah, berarti bisa kita tulis bahwa matriks C itu sama dengan matriks A dikalikan dengan matriks B inverse. Nah, tinggal adik-adik lengkapi bentuknya. Nah, berarti ini C sama dengan, tinggal ditulis matriks A, komponennya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian dikali dengan matriks B, 0, min 1, 2, 5. Nah, nanti ini kita inverskan. Oke, berarti kita selesaikan dulu inverse-nya sebelum melakukan perkalian matriksnya ya. Oke, nah berarti kita diberikan bentuk inverse, maka adik-adik sebagaimana yang sudah kita pelajari di matriks bagian kedua, bahwa untuk menentukan inverse dari suatu matriks itu diperoleh dengan cara determinan dari matriks itu sendiri dikali dengan adjoint-nya. Adjoint dari matriks M-nya. Gitu ya. Nah, sehingga bisa kita tentukan. Nah, ini tetap ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti menentukan determinan dari matriks B itu kita ingat konsep kaki atau kata kuncinya adalah kaki. Diagonal kanan kita kurangkan dengan diagonal sebelah kirinya ya. Berarti kita kalikan dulu 0 kali 5 kan hasilnya 0 ya, berarti boleh tidak kita
tulis. Nah, dikurangi dengan hasil kali 2 kali min 1. Nah, 2 kali min 1 kan sama dengan minus 2. Berarti ketemu dengan tanda pengurangan, maka tandanya akan berubah jadi positif. Maka hasilnya itu bisa kita tulis di sini 1/2 karena determinannya 2 ya. Nah, dikali dengan adjoin dari matriks B. Nah, konsep adjoin itu adalah kita menukarkan posisi 0 dengan 5 yang pada diagonal utama ya, diagonal sebelah kanan. Berarti diperoleh di sini posisinya 5 dan di sini 0. Nah, sementara untuk komponen yang lainnya itu kita ubah tandanya. Dalam arti kalau misalkan tanda sebelumnya dia positif, nanti akan jadi negatif. Ataukah kalau dari negatif dia menjadi positif. Maka dari 2 nanti akan jadi minus 2 dan dari min 1 akan jadi positif 1. Nah, ketika di sini kita dikasih pilihan apakah kita ingin menyederhanakan dulu perkalian skalar dengan matriksnya atau mengalihkan dulu antar matriksnya. Nah, oke, perlu karena pas ingatkan ya bahwa ketika mengalihkan matriks A dengan B itu tidak sama dengan B kali A. Nah, tapi untuk skalar itu kita bisa menyelesaikannya duluan ataukah di bagian akhir. Nah, untuk bentuk ini itu bisa kita tuliskan bahwa 1/2-nya boleh kita bawa ke depan, kemudian matriks A-nya boleh kita tulis, karena dia yang berada di sebelah kiri duluan ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, dikali dengan hasil adjoin tadi, yaitu 5, 1, minus 2, 0. Nah, berarti kita lakukan perkalian matriksnya dulu sebelum kita kali dengan 1/2. Nah, karena kalau misalkan kita kalikan 1/2 dulu, itu cenderung memberikan hasil yang pecahan sehingga cenderung lebih susah untuk kita sederhanakan dengan cepat ya. Oke, berarti kita lihat dulu. Ingat adik-adik konsep dari perkalian, ingat kata kuncinya adalah baskom, baris kali kolom. Berarti kita lakukan dulu baris 1, kolom 1 dan letaknya juga di bagian baris 1, kolom 1. Nah, berarti kita kalikan 1 kali 5 sama dengan 5, 3 kali min 2 minus 6. Sebenarnya bentuknya tambah minus 6 ya, tapi kan tambah ketemu dengan kurang itu hasilnya adalah kurang ya atau negatif. Nah, berikutnya baris 1, kolom kedua. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 0 sama dengan 0. Gitu ya. Kita lanjutkan kembali di baris 2, kolom 1. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10, 4 kali min 2 sama dengan minus 8. Kemudian 2 kali 1 itu sama dengan 2, 4 kali 0 sama dengan 0. Nah, tinggal kita sederhanakan lagi. Berarti diperoleh yaitu 1/2 dikali dengan 5 dikurang dengan minus 6 hasilnya minus 1, 10 dikurang 8 hasilnya 2, kemudian ini 1 dan di sini 2. Oke, sehingga kalau kita sederhanakan diperoleh bentuk yaitu, ingat skalar dikalikan dengan matriks, konsepnya adalah kita kalikan semua elemen matriksnya dengan bilangan skalar itu sendiri. Berarti 1/2-nya kita kalikan dengan minus 1 jadinya minus 1/2, 1/2 kali 1 sama dengan 1/2, 1/2 kali 2 sama dengan 1, di sini juga 1. Maka inilah hasil dari matriks C-nya. Oke, semoga untuk contoh yang pertama ini jelas ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ya ini tentang aplikasi dari matriks. Nah, jadi adik-adik semua, aplikasi dari matriks itu banyak kita gunakan dalam menyelesaikan bentuk persamaan linear, baik linear 2 variabel maupun linear 3 variabel dan seterusnya. Nah, jadi untuk hal ini karena ambil contoh untuk yang 2 kali 2 ya. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki bentuk persamaan linear, ini persamaan linear 2 variabel. Oke, nah untuk membawa 2 persamaan ini ke dalam bentuk matriks, caranya adalah adik-adik perhatikan koefisiennya. Nah, berarti koefisien dari X-nya adalah yang A1 dengan A2, dia berada di kolom yang pertama. Nah, berarti untuk B1, B2, dia beradanya di bagian kolom yang kedua. Nah, kemudian kita bawa variabelnya, yaitu X dikali dengan Y. Nah, kemudian sama dengan hasil dari
persamaannya. Nah, sehingga kalau misalkan adik-adik mau melakukan perkalian matriks yang membawa ke persamaan linear, itu kan kembali ke bentuk semula ya, yaitu A1 kali X ditambah B1 kali Y sama dengan C1. Nah, seperti itu untuk mengubah bentuk dari persamaan linear ke matriks. Jadi, pastikan sebelum membawa ke matriks, yang variabel X-nya semuanya diletakkan selurus, biar tidak keliru dalam menentukan posisinya. Seperti itu ya. Nah, sehingga untuk menyelesaikan atau mencari nilai X dan Y yang memenuhi persamaan linearnya, ini kita bisa pakai konsep yang pertama, yaitu dengan menggunakan inverse dari matriks. Nah, inverse dari matriks itu berarti kita ke konsep yang sebelumnya, gitu ya. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai X dengan Y, maka matriks yang sebelah sini itu kan kita pindah ruaskan. Karena dia bagian kiri, maka juga nanti akan diletakkan di bagian kiri, kemudian kita inverskan. Nah, setelah itu tinggal kita lakukan perkalian matriks. Seperti itu ya. Nah, setelah dapat, maka bisa langsung kita gunakan kesamaan matriks untuk mendapatkan nilai X, begitupun dengan nilai Y. Seperti itu konsep penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan inverse dari matriks. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Oke, nah jika XY memenuhi persamaan matriks berikut, maka berapakah nilai dari X dikurangi dengan Y? Berarti cari dulu X dengan Y-nya, baru kita tentukan nilai ini. Seperti itu ya. Nah, berarti kita langsung ke persamaannya. Mencari X dengan Y, berarti hasilnya nanti akan kita inverskan bagian ini ya, yaitu 2 min 4 min 2, 6. Nah, kemudian ini nanti diinverskan dikalikan dengan minus 2, kemudian 4. Nah, sama dengan langkah di contoh pertama ya, tinggal kita cari dulu inverse dari matriksnya, kemudian kita kalikan dengan matriks hasilnya ya. Oke, berarti untuk mencari determinannya, ini jadinya 1 per, oke, determinannya kan kanan kurang kiri ya, berarti ini 12, kemudian dikurangi dengan 2 kali min 2 kali min 4, itu kan hasilnya sama dengan positif 8, berarti di sini kurang 8, dikali dengan adjoin dari matriksnya, berarti kita tukar antara 2 dengan 6, selebihnya kita ubah tandanya, berarti 6, kemudian 2, positif 2, di sini positif 4, dikalikan dengan minus 2 dengan 4. Nah, tinggal kita sederhanakan, berarti ini hasilnya sama dengan 1/4 dikali dengan. Nah, berarti adik-adik kita lakukan perkalian matriks lagi, yaitu konsepnya baskom ya, baris 1, kolom 1. Nah, berarti ini hasilnya adalah 6 kali minus 2, minus 12, 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, ini kan hanya satu kolom, berarti sampai di sini saja. Tinggal kita ambil lagi baris 2 kolom 1, berarti 2 kali min 2 minus 4, kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, berarti bentuk sederhananya X, Y sama dengan, berarti ini sama dengan 1/4 dikali dengan minus 12 ditambah dengan 16, itu kan hasilnya positif 4, kemudian minus 4 ditambah dengan 8. Oke, berarti ini hasilnya sama dengan positif 4. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini tinggal kita kalikan bilangan skalarnya dengan elemen matriksnya. Maka akan diperoleh yaitu 1 dengan 1. Oke, sehingga bisa kita tentukan nilai dari X dikurang 2Y itu sama dengan, jadi di sini kalau kita baca jadinya X sama dengan 1, di sini Y sama dengan 1. Nah, berarti ini hasilnya sama dengan 1 dikurangi dengan 2 kali 1 sama dengan 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Nah, inilah hasilnya. Oke, semoga jelas ya untuk contoh yang kedua. Nah, selanjutnya kita ke aplikasi yang berikutnya.
Nah, masih menggunakan sistem persamaan linier dengan menyelesaikannya menggunakan konsep matriks. Namun kali ini konsep yang digunakan bukan lagi inverse matriks. Nah, tetapi yang digunakan adalah determinan dari matriks itu sendiri. Nah, bagaimana konsepnya? Nah, tadi kan kita sudah pelajari bagaimana menentukan membawa persamaan linier ke bentuk matriks. Nah, untuk mencari variabel X-nya, maka kita hitung dulu nilai dx-nya dibagi dengan d. Nah, apa itu dx dengan d? Berarti dx itu adalah kita ganti kolom x itu dengan hasil dari matriksnya atau hasil dari persamaan liniernya. Kemudian kita cari determinannya. Nah, kemudian kalau yang D berarti kita cari determinan untuk kolom X dengan Y. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari DY, itu yang diganti adalah kolom Y dengan hasil dari persamaan liniernya. Gitu ya, dengan konstanta persamaan liniernya. Nah, kemudian dibagi dengan D. Jadi D yang di sini itu sama dengan yang di sini. Oke. Nah, dan seterusnya. Semisal ada DY-nya ini untuk SPLTV, berarti mencari Z-nya itu kita ganti yang kolom Z dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahami penggunaan determinan dalam menyelesaikan soal-soal persamaan linier, adik-adik perhatikan contoh yang ketiga. Nah, berarti untuk contoh yang ketiga ini, karena ambil soal yang sama dengan sebelumnya untuk mencocokkan hasilnya. Nah, tapi ini dengan cara yang berbeda ya. Nah, kita lihat dulu. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai X dengan Y, kita kan memerlukan D dulu ya. Nah, berarti D itu kita peroleh dari cari determinan 2 min 4 min 2, kemudian 6. Nah, sebagaimana konsep determinan itu adalah kaki kanan kurang kiri, berarti kalikan kemudian kurangkan hasilnya. Nah, berarti 2 kali 6 itu sama dengan 12 dikurangi dengan 2 kali min 4 sama dengan 8, maka hasilnya sama dengan 4. Nah, berarti berikutnya kita cari lagi yang dx. Nah, dx itu diperoleh ketika kita mengganti bagian kolom x. Nah, dengan hasilnya. Berarti ini bisa ditulis 2 minus, ini minus 2 ya, yang sebelah sini kita tulis. Kemudian 4, kolom Y itu sama, yaitu minus 4, kemudian 6. Nah, berikutnya tinggal kita cari lagi determinannya. Oke, maka diperoleh hasil yaitu min 2 kali 6 sama dengan minus 12, kemudian 4 dikali dengan minus 4 berarti jadinya minus 16. Nah, maka ini kalau diselesaikan, ini kan berubah menjadi tambah, maka hasilnya yaitu positif 4. Nah, semoga jelas ya untuk dx. Tinggal kita mencari dy. Nah, dy ini diperoleh dari mencari determinannya ketika kita ganti kolom y-nya. Berarti kembali ke kolom x nilainya tetap 2 minus 2 yang diganti hanya bagian kolom y. Berarti di sini menjadi minus 2 kemudian 4. Nah, tinggal kita selesaikan lagi, kanan dikurang kiri. Nah, seperti itu. Nah, berarti ini kalau kita selesaikan, 2 kali 4 sama dengan 8, kemudian dikurangi dengan 2 kali min 2 sama dengan positif 4, maka hasilnya sama dengan 4. Nah, sehingga X itu kan sama dengan dx dibagi D, berarti dx-nya tadi 4 dibagi determinannya D, 4, berarti hasilnya sama dengan 1, begitupun Y. Berarti hasilnya yaitu DY dibagi dengan D. Jadi 4/4 sama dengan 1. Maka bisa kita tentukan bahwa X dikurangi dengan 2Y itu sama dengan X 1 dikurangi dengan 2 kali 1 berarti 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Nah, hasilnya sama dengan di contoh yang kedua. Nah, pertanyaannya, Kak, yang digunakan yang mana ketika kita melihat soal?
Apakah kita menggunakan inverse atau menggunakan determinan? Maka jawabannya adalah adik-adik bisa memilih mana konsep yang dikuasai atau mana konsep yang nyaman untuk menyelesaikan persamaannya, untuk mencari nilai X dan nilai Y. Gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk menggunakan dua-duanya, gitu ya. Jadi dipilih yang adik-adik senangi. Nah, sehingga lebih bagus kalau adik-adik menguasai dua-duanya, seperti itu. Nah, kita lihat ke latihan soal ya. Nah, ini latihan soalnya kita sudah rancang menyesuaikan dengan tipe-tipe TKA ya. Oke, di mana kalau di tahun-tahun sebelumnya tipe TKA yang sering muncul itu dalam format penalaran. Jadi, bahasa sederhananya adalah banyak soal cerita, gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu untuk soalnya. Nah, jadi di sini sebuah taman berbentuk persegi panjang. Nah, berarti kalau misalkan persegi panjang, maka ada dua sisi yang sama, ada dua pasang sisi yang sama panjang, gitu ya. Nah, memiliki keliling 70. Nah, adik-adik kalau misalkan memiliki keliling 70, ini kan bisa kita modelkan bentuknya menjadi keliling itu kan adalah 2 kali panjang tambah lebarnya sama dengan 70. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Jika selisih antar 3 kali panjang dan 2 kali lebarnya, 3 kali panjang 2 kali lebarnya itu kan bisa kita tulis 3P dikurangi dengan 2L itu sama dengan 30 meter. Seperti itu ya. Nah, sehingga pertanyaannya di sini adalah tentukan luas taman. Nah, adik-adik, luas taman karena berbentuk persegi panjang, maka luas bisa ditentukan dengan panjang kali dengan lebarnya. Seperti itu ya. Nah, sehingga kita melihat bentuknya ada 2 persamaan dengan 2 variabel. Variabelnya kita gunakan P sama L saja. Jadi variabel itu tidak selalu menggunakan X dengan Y. Nah, berarti kita lihat dulu untuk bagian clue pertama. Ini kan bentuknya masih bisa kita sederhanakan dengan cara, nah ini bisa kita coret 2 dengan 70. Kedua ruas kita bagi 2, maka diperoleh bentuk yaitu panjang ditambah lebar sama dengan 35. Gitu ya. Jadi ini untuk persamaan pertama, ini untuk persamaan kedua. Nah, berikutnya, kalau misalkan kita ingin menyelesaikannya menggunakan konsep determinan, gitu ya, berarti kita bawa dulu ke bentuk matriksnya. Maka bentuk yang ada itu bisa kita tulis, yaitu kita ambil masing-masing koefisien dari P ya, berarti kita letakkan di kolom yang pertama. Nah, berarti bentuknya menjadi 1, kemudian di sini 3. Berikutnya kita letakkan lagi komponen yang di kolom kedua, yang kolom L. Berarti di sini juga 1 ya. Oke, 1L, kemudian minus 2. Berarti 1 minus 2. Nah, dikali dengan panjang lebar. Nah, ini sama dengan 35 dengan 30. Oke. Nah, dalam hal ini karena akan menyelesaikannya menggunakan konsep determinan ya. Berarti kita cari dulu untuk D-nya. Nah, D itu kan diperoleh dari determinan 1, 1, 3 minus 2. Oke, determinan dari bentuk ini ya, yang tidak kita ubah elemen-elemennya. Nah, berarti kita peroleh ini kanan dikurang dengan kiri, yaitu 1 kali minus 2 sama dengan minus 2, kemudian 1 kali 3 sama dengan 3, berarti kurang 3 sama dengan minus 5. Nah, berikutnya kita mencari dx dengan cara kita ganti bagian kolom. Ini x-nya kita asumsikan sebagai P aja ya. Oke, berarti kita ganti yang kolom P. Berarti komponennya adalah 35, kemudian di sini 30, elemen yang lainnya tetap ya, yaitu 1, kemudian minus 2. Nah, ini sama dengan, tinggal kita cari, kanan dikurang, kiri lagi, gitu ya. Oke, berarti di sini 2 dikali dengan minus 30 dengan 35 hasilnya sama dengan minus 70. Kemudian 1 dikali dengan 30 sama dengan 30 berarti hasilnya minus 100. Nah,
Berikutnya kita cari lagi untuk DL-nya. Berarti kita ganti kolom L, yaitu berarti yang tetap yang P-nya ya, 1, 3, kemudian 35. Oke, ini 35 dan 30. Nah, berarti kita tinggal hitung nilai dari determinannya. 1 kali 30 dikurang 3 kali 35. Diperoleh 30 dikurangi dengan 105. Diperoleh hasil yaitu minus 75. Nah, sehingga bisa kita tentukan nilai P-nya yaitu DP dibagi dengan D, yaitu sama dengan minus 100, kemudian kita bagi dengan minus 5, hasilnya sama dengan positif 20. Nah, berikutnya kita cari lebarnya dengan cara DL dibagi dengan D, berarti hasilnya minus 75, kita bagi dengan minus 5, maka hasilnya sama dengan positif 15. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai dari panjang dan lebar, maka terakhir tinggal kita hitung nilai luasnya, yaitu panjang dikali dengan lebar. Nah, berarti panjangnya tadi adalah 20, tinggal kita kali dengan 15. Nah, adik-adik kalau misalkan dapat bentuk perkalian yang salah satu bilangannya mengandung 0, maka kalikan dulu 2 dengan 15. Kita abaikan dulu yang nolnya. Nah, 2 kali 15 kan sama dengan 30. Nah, tadi kan kita simpan yang nolnya di 20. Nah, berarti tinggal kita tambahkan. Maka hasilnya sama dengan 300 meter kuadrat. Oke, itulah penggunaan matriks dalam persamaan linear ya. Oke. Oke, adik-adik semua, untuk hari ini sekian dari Kanana. Semoga bisa direview setiap materi yang berkaitan dengan matriks, baik pada mengecek YouTube Smart School Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan. Jangan lupa untuk disampaikan juga ke teman-temannya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari program ini. Sekian dari Kanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.